Shalom Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di dalam renungan pagi di channel YouTube HKBP Limo, edisi untuk tanggal 9 Mei 2022. Firman Tuhan yang tertulis di dalam Efesus 6 ayat 15. Demikian firman Tuhan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, surat penggembalaan Rasul Paulus ini ditujukan kepada umat Tuhan yang ada di Efesus, di mana dia masih dalam penderitaan akibat tawanan Kaisar Romawi oleh sebab pemberitaan Injil Tuhan. Sebagai seorang tawanan yang gilirannya dihukum mati, maka penjagaan terhadap Rasul Kristus sangatlah ketat oleh seorang prajurit perang yang tidak obahnya siap berperang dengan perlengkapan alat perang pada ketika itu, yaitu menyelamatkan diri sendiri dari perang dan memerangi musuh. Inilah gambaran yang ditunjukkan melalui inspirasi Rasul Paulus ketika menuliskan surat penggembalaan penderitaan yang dialami kepada jemaat di Efesus, di mana pada awalnya yang melatar belakangi bahwa dia mendengar bahwa orang-orang yang di Efesus sangat dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan roh dan kegelapan yang menyembah dewa Artemis, yaitu dewi orang Efesus ketika itu, dan menyembah Kaisar Romawi sebagai penguasa pemerintahan. Tertulis dari Kisah Para Rasul 19 ayat 28. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan pagi ini kita diberikan kerelaan memberitakan Injil. Pada ayat sebelumnya, Rasul Paulus mengingatkan supaya mereka kuat di dalam Tuhan dalam menghadapi musuh, yaitu si iblis. Tuhan memperlengkapi mereka dengan mengenakan perlengkapan senjata perang yang dibandingkan dengan perlengkapan senjata perang seorang prajurit Romawi, yang seperti tertulis di dalam ayat 14 dan 17, yaitu ada 6 macam perlengkapan senjata rohani yang bisa digambarkan. Yang pertama yaitu ikat pinggang yang menggambarkan kebenaran. Yang kedua, berjajirahkan keadilan atau pembenaran oleh Kristus. Yang ketiga, perisai serdadu, yaitu teguh dalam iman kepada Kristus. Yang keempat yaitu kaki berkasutkan kerelaan pemberitaan Injil kedamaian dari Kristus. Dan yang kelima, ketopong atau pelindung kepala besi yang menggambarkan pengharapan. Dan yang keenam adalah pedang, itu yang menggambarkan sebagai firman Tuhan. Dari keenam alat perlengkapan itu yang harusnya diperlengkapi, salah satu adalah kaki berkasutkan kerelaan pemberitaan Injil Tuhan, yang merupakan kewajiban setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Sudah selayaknya harus pergi memberitakan Injil Kristus sebagai Tuhan selama hidupnya, seperti yang tertulis di dalam Markus 16 ayat 15 yang berbunyi, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh penjuru dunia, beritakanlah Injil segala makhluk. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, apa yang bisa kita dapat dari makna perikop ini di pagi hari? Yang pertama, mari kita mengenali musuh, di mana kita harus tahu apa karakter musuh kita itu, yaitu si iblis. Kita menyadari bahwa di lingkungan kita, di mana kita, di sekeliling kita, di mana kita ada, iblis selalu merusak hubungan kita dengan Tuhan. Karena ketika kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, dia selalu berusaha merusak hubungan kita dengan Tuhan, baik secara kasar maupun secara kelembutan, yang berusaha menguasai pikiran kita. Oleh sebab itu, tindakan kita harus berjaga dan bersiaga menolak kehadirannya di dalam hidup kita. Yang kedua, sikap tegas melawan musuh, yaitu kita harus yakin bahwa Injil Tuhan, kita harus tekun mengikuti firman Tuhan dan melakukannya agar
supaya kita tidak terpengaruh tawaran-tawaran dunia yang bisa menjatuhkan kita oleh karena kegelapan dunia ini. Yang ketiga adalah perlengkapan senjata rohani yang kita persiapkan untuk pemberitaan Injil, karena kita bukan lagi melawan darah atau daging, melainkan penguasa-penguasa dunia ini, baik roh kejahatan dan lain-lain yang masih ada di dunia ini. Dan yang keempat, pemberitaan Injil Tuhan seperti yang menjadi fokus dari firman Tuhan dalam perikop ini adalah di mana pemberitaan Injil Tuhan itu akan berdampak bagi kita, bagi lingkungan kita, bagi sekeliling kita, di mana terangnya semakin bercahaya, dimulai dari yang mahasiswa, hal-hal yang kecil hingga semakin nyata, semakin melebar dan semakin besar di seluruh keluarga, di seluruh lingkungan, bahkan di seluruh dunia ini. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, dari semua apa yang kita dapat dari firman ini, ada satu hal yang perlu kita ingat, yaitu kita harus tetap yakin bahwa kita tidak boleh melepaskan diri kita dari doa, karena doa termasuk bagian kekuatan kita berkomunikasi kepada Tuhan. Berdoa itu harus teratur dan berkelanjutan, sehingga kita dimampukan oleh Tuhan menghadapi semua kesulitan, dan kita mampu bertahan setia sampai hidup kita masuk dalam kerajaan yang kekal, yaitu sorga, di mana Tuhan Yesus telah menyediakannya bagi umat yang percaya kepadanya. Amin. Kita berdoa. Bapa sorga, kami bersyukur karena pagi hari ini Tuhan telah membangunkan kami dari pembaringan kami. Kami tetap bersyukur kepadamu Tuhan. Kami tetap memohon kepadamu, kuatkan dan tuntun kami dalam melakukan aktivitas kami, mulai dari pagi hingga sore hari nanti. Berikan kami Tuhan Injil-Mu yang menjadi kehidupan kami, menuntun kami melakukan apa yang menurut kehendak-Mu, biar supaya hidup kami tidak di dalam pengaruh-pengaruh yang menguasai hidup kami, tetapi justru Injil itu, firman Tuhan itu yang menerangi hati dan pikiran kami. Bapa surga, berkati kami melalui usaha pekerjaan kami. Tuntun kami Bapa, berikan kemudahan sehingga kami bisa melakukannya dengan baik. Kami juga berdoa buat anak-anak kami yang sedang menekuni belajar, bekerja dimanapun mereka berada, Tuhan sertai. Dan begitu juga kami Tuhan, berkati kami dalam setiap usaha dan apapun yang bisa kami lakukan mulai pagi hari ini. Semuanya itu hanya menurut kehendak Tuhan. Bapa surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami, mungkin ada yang terbaring karena penyakit, oleh bilur-bilur-Mu Engkau sembuhkan Tuhan. Berikan mereka obat yang menurut para medis dan Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah semua apa yang kami lakukan, aktivitas kami, mulai pagi hingga sore hari nanti, itu menurut kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami puji Engkau dan firman-Mu menjadi penerang dalam perjalanan hidup kami. Terpujilah Bapa, hanya dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas Bapak Ibu kasih di dalam Yesus. Tuhan memberkati.